Oke, selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi PPKN kelas 7 kurikulum 2013 bab 6 bagian 2 atau part 2. Nah, pada bab 6 ini kita membahas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagian 2 ini kita akan membahas poin B-nya ya, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Lebih spesifiknya, kita akan membahas 2 poin. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke. Nah, yang pertama itu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Beberapa contoh perlawanan ketika zaman Portugis. A. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun. B. Perlawanan rakyat Demak dipimpin oleh Pati Unus. C. Perlawanan Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Nah, naskah beberapa contoh perlawanan ketika zaman Belanda. Yang A. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Jod Nyadin, Tengku Umar dan Panglima Polem dan lainnya. Yang B. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingga Mangaraja 12. Yang C. Perlawanan rakyat di Jawa dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Yang D. Perlawanan rakyat di Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Yang E. Perlawanan rakyat di Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Yang F. Perlawanan rakyat di Maluku dipimpin oleh Patimura. Yang G. Perlawanan rakyat di Bali dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Yang H. Perjuangan merebut kemerdekaan kemudian mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Contoh organisasi yang terbentuk seperti Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Oke, nah poin kedua itu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Oke, peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain: A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Oke. Nah, yang D. Melaksanakan pembangunan nasional. Yang E. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Yang F. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke. Nah, melaksanakan pasal lain yang perlukan diperhatikan adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksud dari dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan ini dimaksud agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Oke, nah sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa.